Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bustami Ahsan, NIM 18 15 10 60 10 44. Selamat pagi, Bu Elia dan teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda sebuah prosedur impor komoditas kedelai. Dan nantinya, Anda akan melihat dalam 3 menit ke depan bahwa inilah sebuah prosedur yang mampu menjawab segala kebutuhan Anda tentang prosedur impor kedelai. Mulai dari yang pertama, ketentuan impor kedelai. Diatur dalam peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahwa impor kedelai hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar seperti Bulog dan koperasi swasta atau swasta maksud saya yang ikut dalam program stabilisasi harga kedelai. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kedelai merupakan bahan baku pokok untuk memproduksi makanan pokok seperti tahu dan tempe. Sehingga perlu adanya stabilisasi harga untuk menjaga permintaan dan penawaran yang ada di dalam negeri. Lalu impor kedelai oleh perusahaan Bulog dapat dilakukan setelah mendapatkan penugasan dari Menteri. Impor kedelai dari koperasi atau swasta dapat dilakukan setelah mendapatkan atau mempunyai IT kedelai dari Menteri. Lalu setelah itu Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai IT kedelai kepada Direktur Jenderal. Selanjutnya yaitu pembuatan IT kedelai atau importir terdaftar kedelai. Ini merupakan langkah pertama sebuah entitas swasta untuk mengimpor kedelai dari luar negeri. Yang pertama yaitu yang perlu dilampirkan yaitu fotokopi surat izin usaha perdagangan, fotokopi tanda daftar perusahaan, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi angka pengenal importir, fotokopi impor nomor identitas kepabeanan, fotokopi bukti penguasaan tempat penyimpanan gudang karena setiap kegiatan pengimporan pasti dilakukan dalam jumlah besar sehingga perlu adanya gudang untuk menyimpan komoditas kedelai. Bukti pengalaman dalam melakukan impor selama 3 tahun di dalam negeri. Atau maksud saya bukti dalam melakukan perdagangan di dalam negeri sehingga koperasi atau swasta tersebut mempunyai pengalaman selama 3 tahun dalam pendistribusian atau perdagangan di dalam negeri. Selanjutnya itu pernyataan dari Bank Devisa. Surat menyatakan bermaterai cukup yang menyatakan ikut serta dalam program stabilisasi harga kedelai. Apabila ditemukan kesalahan, maka dilakukan penolakan pengajuan. Selanjutnya yaitu Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penetapan IT kedelai selama kurang lebih paling lama yaitu 5 hari setelah dilakukan pemeriksaan lapang oleh tim untuk mengetahui kebenaran dokumen atau penyesuaian dokumen dengan kenyataan. Lalu ada penetapan IT kedelai diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan internet. Apabila tidak terkoneksi, maka dilakukan secara manual. Lalu ada persetujuan impor kedelai. Langkah kedua itu untuk mendapatkan persetujuan impor kedelai. Koperasi atau swasta memiliki IT kedelai harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan beberapa bukti, yaitu yang pertama bukti pembelian kedelai kepada petani. Jadi koperasi atau swasta harus membeli kedelai kepada petani dan surat bukti ini ditandaskan oleh Perum Bulog. Selanjutnya yaitu fotokopi penetapan sebagai IT kedelai. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu koperasi dan atau swasta memilik IT kedelai telah memperoleh persetujuan impor wajib merealisasikan impor kedelai paling sedikit 70% dari persetujuan impor. Jadi untuk mengajukan permohonan impor kedelai, Menteri memperbolehkan paling sedikit 70% untuk kegiatan impor tersebut. Jadi bisa 70% lebih
untuk disetujui melakukan impor tersebut, atau paling sedikit yaitu 70% untuk mendapatkan impor dari luar negeri, kedelai luar negeri tersebut. Lalu untuk verifikasi surveyor yang ditetapkan oleh Menteri sebagai dokumen pelengkap pabean, yaitu surveyor yaitu seorang atau pegawai yang ditunjuk untuk menjadi pengawas yang berada di negara pengimpor dengan beberapa dokumen yang perlu disamakan atau divalidkan. Yang pertama adalah negara dan pelabuhan asal muatan, pos tarif atau nomor HS dan uraian produk, jenis dan volume produk berupa kedelai impor, waktu pengapalan yang berada di sana, negara asal, dan pelabuhan tujuan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu koperasi atau swasta yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT kedelai wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor kedelai melalui laman berikut yang dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Lalu ketika tidak adanya realisasi untuk merealisasikan kedelai dari impor, maka Menteri bisa saja mencabut perizinan untuk mengimpor kedelai. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam upaya melakukan impor kedelai, dapat beberapa prosedur yang dijalankan oleh suatu perusahaan atau organisasi, yaitu ada dua. Pertama, pembuatan importir terdaftar kedelai, dan kedua, persetujuan impor kedelai. Upaya yang dilakukan dan dalam penentuan ketentuan kepemilikan IT kedelai bisa dicabut apabila koperasi atau swasta tidak melaksanakan apa yang dituliskan oleh menteri tersebut. Next, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucap kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.